Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya, Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta, perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi
dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya Allah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Amin. Mari sama-sama kita memuji, menyembah Dia Allah yang hidup. Kita agungkan namanya. Ada tiba saatnya Tuhan hadir melawat umatnya. Haleluya Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita percaya Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Kaulah pujian kami Tuhan Yesus. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Biarlah bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan,
surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan namamu. Hanya Kau yang layak kami puja Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kau yang layak, Yesus Tuhan. Namamu besar dalam hidup kami Tuhan. Namamu indah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Segala yang bernafas memuji dan meninggikan namamu Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, 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 kami nyanyi Hosana, Hosana, Hosana,
berkuasa Tuhan. Dia berkuasa Kau layak disembah Tuhan Yesus. dan layak disembah. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Ku agungkan Kau Yesus Raja Yesus Raja. yang berkuasa. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tangga. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tangga. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja. Kau berkuasa. Dia berkuasa dan layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Pada saat ini kami boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan bersama-sama. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi kami, memberikan pada kami pengertian demi pengertian ya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, baik jemaat GBI Perintis Kemerdekaan atau Bapak Ibu saudara sekalian yang saat ini sedang melihat tayangan ini dimanapun saudara berada. Ada beberapa pertanyaan dari hari-hari ini yang sehubungan dengan pandemi COVID-19. Misalkan sampai kapan ini berakhir? Nah, ini tentu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi pertanyaan lain yang timbul adalah apa? Apakah saya akan survive? Ya, apakah saya akan bisa melalui ini? Karena begini, mungkin ada yang berpikir bahwa saya mengenal hamba-hamba Tuhan. Saya mengenal hamba-hamba Tuhan beberapa yang saya tahu dekat dengan Tuhan, punya kesaksian hidup yang baik. Tapi kenapa kok mereka ada beberapa yang bahkan meninggal? Meninggalnya karena COVID-19. Nah, kalau mereka saja seperti itu, bagaimana dengan saya yang orang biasa ini? Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketakutan mulai timbul. Dengan berita sana, berita sini, ada ini, ada itu, timbul ketakutan. Ya, karena berpikir sepertinya tidak ada sesuatu yang pasti. Poinnya itu seperti tidak ada sesuatu yang pasti. Lalu sebab itu, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita, mari kita mendapatkan jawaban akan pertanyaan-pertanyaan itu dari firman Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan mengenai Ayub, kitab Ayub, saudara-saudara.
Nah, saudara tahu bahwa Ayub ini adalah orang yang hidupnya saleh. Dan bahkan Tuhan sendiri yang memuji Ayub loh, saudara-saudara. Baca Ayub 1 ayat 8, saya akan bacakan, dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Nah, saudara-saudara, bahkan Tuhan sendiri memuji Ayub. Artinya memang standarnya Ayub ini begitu tinggi. Dia orang yang saleh, yang jujur, takut akan Allah. Kurang apa? Tapi kemudian apa yang terjadi? Kita melihat, ketika kita membaca dalam Ayub, kita melihat bahwa hartanya ludes. Dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kemudian dalam serentak mati semuanya. Harta ludes, anaknya mati. Kemudian berikutnya yang terjadi apa? Tubuhnya penuh dengan borok, bara yang busuk. Sehingga istrinya pun tidak mendukung dia lagi. Suruh mengutuki Allahnya. Ya, seperti itu. Ayub sendiri, kesendirian. Datanglah 3 sahabatnya, ya bahkan 4 orang. Boro-boro menghibur. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Mereka malah bikin, ketiga sahabat Ayub ini malah bikin sebel Ayub, saudara-saudara, seperti itu. Nah, tapi memang kemudian setelah itu, kalau kita baca selanjutnya, di akhirnya ujungnya memang sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, saya ingin mengajak apa yang kita bisa pelajari dari Ayub ini. Paling tidak ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Ayub 1 ayat 8, sekali lagi ayat 8 saya akan bacakan sampai dengan ayat 12 nanti. Dikatakan begini, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, saudara, dari sini kita juga bisa melihat kan, saudara, bahwa Ayub itu hidupnya, Ayub itu orang yang dikatakan terkaya pada waktu itu di wilayah timur, saudara-saudara. Ya. Nah, kenapa Ayub bisa begitu diberkati kaya? Itu Tuhan yang memberkati, saudara-saudara. Nah, kemudian dikatakan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi iblis punya rencana begini. Ayub itu kan diberkati oleh Tuhan. Ya, dia bisa sukses karena diberkati oleh Tuhan. Tapi coba sekarang nggak diberkati, dicabut itu semuanya, dan bahkan diberikan penderitaan, nanti pasti nguntuki. Nah, itu tantangan iblis seperti itu. Nah, tetapi kemudian apa kata firman Tuhan? Nah, kita perhatikan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Tuhan bilang begini, iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya, ada batasnya nih, hanya jangan ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu tadi, harta Ayub ludes, anak-anaknya mati semuanya. Sampai di sini apakah iblis bisa menjamah tubuhnya Ayub? Nggak bisa, saudara-saudara, ya. Karena firman Tuhan mengatakan segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengelurkan tanganmu terhadap dirinya. Ada pagar yang kuat, saudara-saudara. Ada batas. Firman Tuhan itu pagar yang kuat. Firman Tuhan itu perlindungan yang sempurna, saudara-saudara. Kalau Tuhan bilang pada kita, engkau aman, ya pasti aman, saudara-saudara. Nah, lanjutkan lagi coba ayat yang berikutnya. Atau pasal 2 ayat 31.
Saya akan bacakan firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Firman Tuhan begini, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kalau pertama, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Maka disitulah batasnya. Iblis bisa bikin ludes hartanya, bahkan anaknya mati, tetapi diri Ayub tidak bisa dijamah, tidak bisa disentuh. Kemudian yang kedua, iblis mencoba lagi. Kemudian mengatakan bahwa kulit ganti kulit. Jadi artinya sakiti dirinya. Nah, Tuhan bilang begini, oke, sekarang tubuhnya dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Batas, ada batas, saudara-saudara. Sayangkan nyawanya. Apa akibatnya? Memang Ayub terkena barah, yang dikatakan barah yang busuk. Dan gatal, begitu gatal, sehingga dia harus menggaruk dengan beling. Luar biasa, saudara. Tapi apa? Nyawanya iblis tidak bisa menjamah. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, seringkali orang melihat masalah itu, kalau datang, melihatnya itu masalahnya dilihat. Tapi kita tidak melihat. Ya, seringkali tidak melihat bahwa sebetulnya dalam segala apapun, itu firman Tuhan itu begitu kuat. Iblis atau apapun kondisi pencobaan itu, Tuhan tidak pernah ingin mencobai. Tapi Tuhan izinkan pencobaan datang untuk menguji, saudara-saudara. Nah, iblis punya tujuan untuk bikin jatuh Ayub. Tapi Tuhan punya tujuan untuk apa? Karena Tuhan tahu bahwa Ayub itu pasti sanggup menahannya itu semua, dan tujuan Tuhan itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Nah, kita lihat di sini bahwa hal yang pertama kita bisa belajar dari peristiwa ini adalah apa? Firman Tuhan begitu kuat, batasan begitu kuat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita tidak perlu takut menghadapi apapun, termasuk dalam menghadapi pandemi ini. Kalau kita dengar berita sana, berita sini, saudara-saudara, tetap kita aman dalam tangan Tuhan. Sepanjang Tuhan bilang aman, ya aman. Tidak ada alasan lain. Tidak ada satupun yang lain bisa mengganggu kita. Kita aman, 100% aman dalam tangannya Tuhan. Itu yang pertama, poin pertama. Kemudian kita masuk poin yang kedua. Poin kedua seperti pertanyaan tadi. Nah, kenapa hamba-hamba Tuhan ada beberapa yang meninggal terkena COVID? Kalau mereka sendiri seperti itu, bagaimana dengan kita orang biasa? Nah, saudara-saudara, mari kita memperhatikan tentang Ayub dan ketiga sahabatnya. Ketiga sahabat Ayub itu boro-boro menghibur Ayub, tapi dia menghakimi Ayub, saudara-saudara. Dia mengatakan, Ayub, kamu pasti mengalami ini karena pasti kamu berbuat dosa. Dan Ayub membela diri. Ketiga sahabat Ayub, kalau sudah baca ya di dalam pasal-pasal Ayub, seolah-olah memang mengatakan atau menasihatkan sesuatu yang seolah-olah baik. Tapi di akhir, di bagian-bagian akhir dari kitab Ayub, dikatakan bahwa Tuhan sendiri menegur ketiga sahabat Ayub itu. Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak mengatakan yang benar tentang aku. Padahal kalau kita baca, sepertinya nasihatnya bijaksana. Nah, apa yang kita bisa belajar dari sini, saudara-saudara? Firman Tuhan mengatakan, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, sebab itu, saudara-saudara, termasuk kita tidak boleh menghakimi tentang hamba-hamba Tuhan tadi yang meninggal karena COVID, dan bahkan kemudian dari itu membuat
alasan bagi kita untuk kita kemudian menjadi takut dan berpikir bahwa kalau mereka saja meninggal bagaimana dengan kita, saudara-saudara. Nah, itu adalah namanya pengertian sendiri. Dan itu tidak boleh, saudara-saudara. Tidak boleh kita punya pengertian sendiri. Saudara, Ayub pada waktu mengalami masalah itu, dia bahkan tidak tahu nanti akhir hidupnya seperti apa. Dia nggak tahu. Ayub dan juga orang lain pada waktu mengalami masalah itu, Ayub juga tidak tahu bahwa kisah hidupnya itu bahkan akan memberkati banyak orang. Kenapa? Karena akan ditulis di dalam Alkitab yang kemudian kita baca, saudara-saudara. Dan kita mendapatkan banyak pelajaran, banyak berkat dari kitab Ayub ini. Nah, itu adalah satu pemikiran Tuhan yang begitu luar biasa, ya. Alangkah tingginya, alangkah dalamnya, alangkah luar biasanya hikmat pemikiran Tuhan yang kita manusia nggak ada apa-apanya, nggak ngerti, saudara-saudara. Oleh sebab itu nggak perlu menghakimi orang-orang, tidak perlu berpikir kenapa begini, kenapa begitu. Artinya kenapa sampai hamba Tuhan meninggal dan bagaimana dengan kita, saudara-saudara. Siapa bilang bahwa bahkan orang meninggal dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang indah, ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan yang jelas bahwa apa? Yang jelas bahwa kalau Tuhan sudah berkata waktunya cukup sampai di sini, ya cukup sampai di situ. Dan pasti sesuatu yang indah yang akan terjadi dialami oleh mereka yang meninggal dalam Yesus, kan bertemu muka dengan Tuhan, saudara-saudara. Jadi itu bukan sesuatu yang buruk, saudara-saudara, justru, ya. Kita berpikir sesuatu yang buruk, tapi ternyata itu sebetulnya bukan sesuatu yang buruk, ya. Tapi apapun itu, saudara-saudara, ya, yang inti poinnya adalah bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidup kita masing-masing. Apapun itu. Oleh sebab itu tidak perlu kita merasa khawatir. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kalau Tuhan berkata aman, ya aman. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menghendaki untuk kita terus berkarya di dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya pasti itu akan Tuhan genapi, itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Jadi mati hidup kita ada dalam tangan Tuhan, dan apapun yang terjadi itu yang indah yang memang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, ya. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut lagi. Dan poin yang ketiga, saudara, yang ingin saya sampaikan adalah mengenai bahwa di dalam kitab Ayub ini kita mempelajari bahwa Ayub itu sekalipun mengalami begitu banyak persoalan, ya, tetapi dia tetap setia pada Tuhan dan dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tetap tekun dan dia tetap setia, percaya penuh kepada Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Yang kita bisa pelajari adalah bahwa saudara, kita mengasihi dan beribadah pada Tuhan itu tidak tergantung kondisi. Bukan karena kita sedang mengalami hal yang baik ataupun bukan karena kita sedang mengalami masalah. Tidak tergantung kondisi. Itu yang benar, saudara-saudara, ya. Karena begini, ada dua kutub orang. Dua kelompok orang yang sama-sama tidak baik nih, dua kebiasaan ini. Yang pertama adalah ada orang-orang yang pada waktu mereka menghadapi masalah, mereka cari Tuhan. Tapi begitu Tuhan menjawab doa mereka diberkati, jadi lupa sama Tuhan. Ya, itu yang kelompok pertama. Kelompok yang lain yang tidak baik adalah begini. Pada waktu everything is okay, mereka beribadah sama Tuhan. Tapi pada waktu masalah besar datang, mereka apa? Mereka meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan bahkan. Dua hal itu harus kita hindari. Tapi yang benar adalah apa? Kita belajar dari kitab Ayub ini adalah kita mengasihi dan kita beribadah pada Tuhan bukan karena kondisi, ya, tetapi karena memang itu wajib bagi kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan Tuhan itu memberikan yang terindah dalam hidup kita. Itu poin yang ketiga.
Yang poin keempat adalah ini last but not least ya. Yang terakhir tapi bukan yang terkecil, bahkan saya rasa ini hal yang paling penting. Mari kita baca dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Dikatakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah saudara-saudara, Ayub pada akhir kisah hidupnya dia diberkati bahkan 2 kali lipat setelah mengalami itu semuanya. Dan hal yang terindah yang boleh terjadi pada Ayub seperti yang dia katakan ya. Tadinya hanya dari kata orang aku mengenal engkau, tapi sekarang aku sendiri mengenal engkau secara pribadi. Nah inilah yang memang harus kita miliki. Jadi kita kenal Tuhan itu secara pribadi, bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata teman, bahkan juga bukan kata orang tua kita saja. Kenal pribadi, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang penting, yang sangat penting. Nah, kenapa ada beberapa orang yang undur imannya, kemudian meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus? Nah, itu saya percaya karena memang mereka tidak mengenal pribadi dengan Tuhan. Hanya kata orang, tapi nggak punya pengalaman pribadi. Atau kenapa ada orang yang begitu menghadapi tantangan yang begitu besar, sampai kemudian dia lari dari Tuhan, menyalahkan Tuhan, lari dari Tuhan. Kenapa? Karena tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu penting bagi kita semuanya miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana? Ya hidup hari lepas hari, ya saat kita menghadapi suatu tantangan, ya kita belajar mengatasi masalah itu bersama dengan Tuhan. Ya, makin hari makin naik tingkat kita. Mungkin Tuhan izinkan masalah lebih besar lagi, tapi kemudian kita mengandalkan Tuhan dan kita mengalami bahwa oleh pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, itu semua bisa kita atasi. Kita punya pengalaman pribadi. Ya. Kemudian kita hadapi yang lebih besar lagi, ya kita bisa ingat, kita bisa mengerti, kalau kemarin Tuhan tolong aku, maka hari ini pun Tuhan tolong aku. Aku kenal Tuhanku secara pribadi. Dan aku tahu bahwa Dia Allah yang luar biasa. Kalau Dia berkata aman, maka kita pasti aman. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Firman Tuhan begitu kuat. Oleh sebab itu kita aman dalam tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu dalam menghadapi juga masalah hari-hari ini dalam pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir, hanya Tuhan yang tahu kapan berakhir. Dalam menghadapi berita apapun yang terjadi, mau apapun yang berita yang kita dengar, saudara-saudara, kita mesti mengerti bahwa kalau Tuhan berfirman, aman, pasti aman. Dan Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita masing-masing. Kita mungkin tidak tahu apa itu pikiran Tuhan, karena pikiran Tuhan begitu luar biasa dalamnya. Tapi yang kita tahu bahwa ujungnya pasti sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang indah di hadapan Tuhan, sesuatu yang indah yang memberkati kita dengan luar biasa. Itu yang kita mesti percaya. Dan sekali lagi, kenali pribadi Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat kita kuat senantiasa, sehingga hidup kita senantiasa penuh dengan sukacita. Amin. Mari saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada kesempatan ini ya Tuhan, yang kami dengarkan. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus Engkau berbicara, menguatkan kami semuanya. Dan Tuhan, kami tidak takut akan apapun juga, karena kami tahu kami aman dalam tangan-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Dan Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami, dan Tuhan, kami bisa mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat ini saya mengajak kita semua mengangkat tangan dan kita mohon berkat dari Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, terimalah berkat
anugerah perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.